berarti sah jok balik waro balik kanan yang dengan tidak aja referendum lah, yang hana perang referendum lah untuk menentukan karena waro katrik kerja Indonesia ke 80 tahun ni kan, apa ke 78 tahun. Jadi paling opsi je referendum pilih di Mahkamah Internasional kan. Haji belum fikir beres tak lagi yang namun katakanlah Jumbuk nak gabung dengan Belanda, gabung dengan Belanda, kaimat le Belanda nang geronyan kan. Jino kai perlu le Belanda sebab tidak ada satupun negara yang dipegang oleh Belanda. Hanai perlu tonyo tapi ngai Indonesia kadua kat putih macam janggo ya ya ro kana le hanai perlu nang geronyan pom. Mo matul lo. Berarti sah jok balik waro balik kanan yang dengan tidak aja referendum lah, yang hana perang referendum lah untuk menentukan karena waro katrik kerja Indonesia ke 80 tahun ni kan, apa ke 78 tahun. Jadi paling opsi je referendum pilih di Mahkamah Internasional kan. Haji belum fikir beres tak lagi kan. Abu Salam, dong tanya buat jujur. Jujur kan. Nang pegah gedanya menyo mantang Belanda ka gedanya kali sewa. Nyo mah long pegah. Papua ijo tahun 66 nyan masa Belanda ada mantangna Belanda nyan tahun 66 ijo Papua. Wate masa Soekarno wate Jiserang. Nyan kibar sedangkan awak nyo awak ijo. Kibar wate masa kalah cerna masuk long meno. Seandainya kan yang ngepegah Jumbuknya kan nak dengar Belanda wai makai po. Karena tengok salam nak dengar Belanda wai makai po. Halo? Nah, nanti dengar long pegah puno. Mau salam. Deh, maksudnya mupom yang ron pegah meno. Perkun Papuanya dicok masa tahun sekian yang lo pegah meno betul meno jamun katakanlah Jumbuk nak gabung dengan Belanda, gabung dengan Belanda, kaimat le Belanda nang geronyan kan. Jino kai perlu le Belanda sebab tidak ada satupun negara yang dipegang oleh Belanda. Hanai perlu tonyo tapi ngai Indonesia kadua kat putih macam janggo ya ya ro kana le hanai perlu nang geronyan pom. Mo matul lo. Oh. Tandai ji bangan betul no. Paling Jumbuk watanya gabung Acehnya dengan Belanda. Tapi uronyo Acehnya ka mandiri hanali kai perlu le Belanda. Indonesia hanai perlu rayo makaji ko pega. Sayang tak kurban bangsa Aceh masanya. Hai bangsa Aceh tidak Jumbuk bangsa Aceh ji. Kurban bangsa Aceh, gejo Aceh, gejo gede Indonesia. Ada perlu beno. Bangpor rayo bangsa Aceh uronyo. Nyo ke yang ji masalah walung. Tapi nyo tak ada jadi. Jangan saling menghujah kamenan. Atau memang kamu no kagak peguh mungkin kalau lagi mau jalan tu Aceh. Tinggal tanya tak nyum ke Banjara, baik saling menyakiti, mekun ke Banjara tak bernomor no kan. Ya, tapi long kalon, menyolong pikir-pikir yang pegah le sinyan, yang pegah le pengamatnya, tang le kebetul, kejut long pegah le kebetul. Ni dah bekian nak empat tanya ngoli nanggro, cukup cara ngoli nanggro. Tapi kan, hantar so saja geba. Long ceritakan, ku pegah long nyo wali kamu nyo, tungku si Muhammad Sandiro nyo, tungku si Sandiro nyo long pegah. Koknya adalah putra terbaik Indonesia segala macam. Pegah yang kena mungkin Belanda hanai perumahan koknya karena koknya atetro ke hanai duri koknya. Kohai ku pegah lambang nanggro Aceh nyo. Lambang yang gebah kerumdah jonamnya. Jadi waktu itu Belanda hanya merasa urusan dengan lambang yang dimiliki wali dan rojino. Jadi makaji hanya itu so aja beno. Ayah betul lo mutang bang baikal kan. Jadi troron nak laki utang maklum pandai kok jo ilung utang makron yang kudu puilong ngomong baikal nyan menurut gambaran ji pegah maklum kan. Ilung kan makin kudu manyang makin galau cik kan. Cakap pak berarti rohnya betul pun ana leo. Jadi tapi meno cik kan ku penyum lu salah satu contoh biju meno Bang Hanif bang Hanif meno. Dumnan ngejak Bang Hanif mesti go ana igu prisi Belanda yang kan. Nyompat na Bang Hanif di CTP. CTP ban nyo ana salah halung kan.
Kipan cara Bang Hanif yang ada kedam mengkenan punna pegah haba lagi nyan mesti Belanda punna bincang ngok nyan kan. Yang menurut pengamat pegah maklum lagi nyan. Jadi maka hanai gubris masuk ASMS itu kan cukup berat berjuang ini luar biasa kan. Cuman dalam PBB kan diakui lambang nyan kan sama organisasi raya kan. Yang kenyan maka perle tak tolak ukur cik kan. Sebab Belanda sendiri tidak pernah atau menahu dan hana itu hana tak pernah berbenturan dengan SLMS yang kepedang lewaliawai. Jadi maka jawabnya hana lagi hana itu cuma sebenarnya lah kira-kira pegang menurut pengamatnya cerita lah. Mesti anda yang pernah berbenturan dengan Belanda secara langsung kan kerajaan Aceh atau para sultan lah. Maka tak pupuna peninggalan sejarah ana urusan juga ngan yang terus hino nyan maksud awaknya nah nyan Bang Haikalnya tak duka pikiran Bang Haikal kan yang lung dengar Bang Haikal jadi cerita lah maka ji lung galau cik sampai ada meduk lagi putra kan mana Menom, ya ambil pemahaman dulu yang si pengamat yang merah nak salah sih kan. Ya. Cuman kan yang dipegang mesti yang Aceh yang harus dari pihak kerajaan dan lain sebagainya. Dalam teori suksesi negara di hukum internasional kan ada apa? Lalu tapi lembaga orangnya kan. Yang pertama yang successor state, yang kedua predecessor state. Jadi Belanda itu Acehnya dengan teori predecessor state. Bagaimana dia memberi legitimasi kepada orang yang bukan menjadi haknya. Yang cara Belanda itu Aceh. Yang benar. Jadi persoalan ijtihad politik urangnya katakanlah nyo di luar tanya nah budawud dan lain sebagainya nyo di luar persoalan yang jadakan di luar persoalan pemerdekaan negara karena ijtihad otean kan lebih kepada gekalan kekuatan Islam bersama yang di Indonesia yang menurut urangnya elit Aceh otean ya lebih manfaat lah ya benar walaupun dulu rupanya lebih mudarat dan kemudian melakukan perlawanan kembali melalui Darul Islam. Nah, terkait dengan wali sendiri, lagi lembaga apa nama bang? Wali, memang wali hanya gebah bendera lain, dan puikan dalam pertemuan wali karena yang telegraf yang kepegah li awai nalu dengar di luar yang kepegah li Bang Makmur adik Bayusra. Bukan ditolak oleh Belanda, enggak, malah kan Belanda telegraf sendiri menggelari walian sebagai the prince, pangeran lah pegah, artinya memiliki legitimate walaupun legitimatenya legitimate darah, artinya ada legitimasi kepahlawanan Aceh yang dimana nege di wali berurutan langsung dengan Belanda pegah, dalam halnya nang Kumaidin, nang Kusi di Tiro dan lain sebagainya. Nah, apa yang gebali walinya memang bukan gebah ada legitimate kerajaan Aceh bang, betul lah. Yang gebali walinya adalah organisasi perlawanan ataupun organisasi pembebasan nasional. Maka gebuhnan ASNLF, maka gepegat bendera perlawanan, bendera ASNLF, maka gepegat kabinet ASNLF, maka dilakukan redeklarasi ulang daripada ASNLF dan lain sebagainya. Nah, yang gebangunnya, longgalan kesalahpahaman urunnya, kepikir wali kagak pegat bendera Aceh yang baru, wali kagak pegat bendera Aceh, wali kepegat bendera bendera organisasi Aceh Sumatera National Liberation Front. Jadi konteks Liberation Front di dalam hukum internasional diberikan ruang. Salah satu ruangnya boleh mempertahankan dirinya selama masih di dalam teritori. Tapi miai luayan anjir, misalnya kayak contoh kejak Bang Hanif gede kedutaan di Sweden, misalnya katakanlah kejak kedutaan Indonesia di Sweden, ya bom kedutaan. Nyai drop ke Bang Hanif dan ketika itu pasti dituduh teroris karena hukum Liberation Front tetap dia berada dalam teritorinya.
yang menang. Jadi sama lagi kasus Bang Ismu Hadi. Wate kamu mengadvokasi kasus Bang Ismu Hadi dengan dakwaan pemboman Bursa Efek Jakarta. Yang pertama harus tatsom dua uri yang harus tatsom Bang Ibrahim kan karena yang di sesi Kostrad, kemudian harus tatsom Bang Wan Kopassus karena yang di sesi Kopassus. Pekan karena efek-efek tertentu bagi gaya dari kesatuannya sabok, maka tak munculkanlah Ismu Hadi CS, pekan tak pegang CS. Nah yang kedua, Bang Ismu Hadi yang tetap hana mengaku gegam, walaupun didakwa sebagai Panglima Gam Jabodetabek, karena dia mengaku elit Gam yang kayak drop, ada lobby penyikan ahli alatas termasuk sebagai bahagian dari penasehat luar negeri Indonesia. Ya memang kali drop ide kali periksa walaupun hana muro wali sitinga huro yang si huro yang mentromale dengan Abu Doto ada tuduhan terorisme yang dilakukan di Indonesia memang. Nah, maka terkait dengan Liberation Front-nya, nuduh hukum jelas. Maka kembali kepada Abu Salam Begahmuno yang dibangun walinya memang kan bicara legitimate stempel kerajaan bagian maka dalam setiap narasi-narasi walinya, wali dia getulis si surat tetap kepegah droge presiden ASNLF kan presiden Aceh. Artinya istilah ketatanegaraan yang dipakai khusus untuk ASNLF kan untuk istilah negara. Jadi waktu dipakai State of Aceh atau Islamic State of Aceh yang getulis droge wali head of state, wali negara ya, bukan sultan bukan raja dan istilah-istilah ketatanegaraan yang dalam istilah tata negara. Jadi nyo yang kadang-kadang kurang dipahami, maka jalan walinyo nah ke jalan yang sesuai dengan hukum internasional dan alasan-alasannya tentu kepegah oleh wali dalam mandu buku-buku drone wali kan. Tetapi yang narasi yang dipegah oleh Ron Abu Salam nyo narasi yang berbeda. Nyo narasi yang berbeda dari perspektif yang berbeda terkait mesti gejak keturunan sultan jadi kepegat perlawanannya tidak yang di Belanda nanti Aceh kamu juga Indonesia coba nggak begak perlawanan coba nggak lagi nang dah yang punya obat ya harus budi anasi taboh. Yang kedua terkait bendera mesti bendera sendiri kadang-kadang itu matang menjadi perdebatan apakah kan nah ini bendera ada yang kenapa Aceh kamu juga Indonesia soju elit Aceh wadean bang. Nah, diakui atau tidak diakui dia sebagai nyanyi pun raja atau kan raja, gaknyan kondisi wadean sebagai elit Aceh yang dianggap representasi daripada kerajahan. Sama lagi tanggap uronyo gam melakukan perjanjian damai. Yang kan elit apakah kan? Tapi ketika uronyo yang menurut perspektif beberapa orang katakanlah atau perspektif katanya lah, oh nyo kan menyalahi daripada ideologi Aceh merdeka baru nak gugatan. Sama lagi uronyo sih. Ketika mesti uronyo tanggap Aceh kagejuk bahasa Indonesia liurung yang ken poha mesti dah pegah kan. Hanya tak pegah yang kan poha karena memang wadah rakyat memberi legitimate pengakuan kepada urungnya elit Acehnya untuk kewakilan Aceh ba urungnya yang menang. Sama lagi tawakilah Aceh urungnya ba mentero malik mesti gawai wadah kena pegah perjanjian. Ba Abu Doto dan lain sebagainya sehingga dia ke tanda tangan.